Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi pada pagi hari ini saya akan melanjutkan praktikum teknik dan sistem digital yang kemarin kan sudah kita lakukan bersama-sama gitu kan. Itu pada modul ketiga gitu kan. Dan selanjutnya kita lanjut ke modul keempat di sini. Jadi pada modul keempat di sini itu berjudul rangkaian sekuensial, yang dimana ini nih apa ya? Dia kelanjutan dari modul 3 dari sebelumnya gitu kan. Tapi di sini sudah di apa ya? Istilahnya ini udah lebih mantapnya lagi gitu kan. Istilahnya kembangan dari modul 3 gitu. Oke, jadi kita langsung ke ini aja, langsung ke tujuannya aja di sini. Jadi sini tujuan praktikumnya itu yang pertama itu para praktikan dapat memahami konsep serta fungsi dari rangkaian sekuensial. Kemudian yang kedua, para praktikan di sini itu dapat memahami dan mampu mengimplementasikan rangkaian sekuensial menggunakan aplikasi Logisim. Nah, jadi untuk tujuannya seperti itu, tujuan praktikumnya. Dan untuk dasar teori sendiri mungkin ini seperti inilah gitu kan, cukup panjang. Jadi sini ada penjelasannya, penjelasan rangkaian apa itu rangkaian sekuensial, serta dijelaskan juga gitu kan fungsi-fungsinya gitu kan, seperti fungsi sinkronisasi gitu kan. Itu sebenarnya udah dimasukkan ke dasar teori sini kan. Jadi tujuan kita di video ini nih kita langsung ke percobaannya aja gitu. Oke, jadi kita langsung aja ke prosedur percobaan di sini. Kita mulai dari percobaan Sabtu. Jadi sini saya sudah sediakan aplikasi Logisimnya, kemudian beserta modulnya gitu kan. Jadi sini kita sambil belajar, enggak secara instan gitu kan. Jadi kita langsung aja. Jadi dalam percobaan pertama ini kita disuruh membuat D flip-flop. Nah, yang dimana rangkaiannya tuh seperti pada gambar yang ini, seperti pada gambar ini. Jadi ini ada dua input gitu, ada dua input sama satu output di sini. Jadi dua input di sini tuh satunya di sini nih ada fungsi tersendiri gitu, ada fungsi tersendiri yaitu namanya clock. Jadi untuk clock sendiri gitu kan, seperti yang udah dijelaskan di dasar teori gitu kan. Jadi ini dapat dikonfigurasikan menggunakan atribut durasi tinggi dan durasi rendah. Jadi dia ini bisa kayak dihidup matikan gitu, dihidup sama dimatikan kan. Jadi fungsinya di sini tuh sebagai input pada rangkaian gitu kan, sebagai pada rangkaian. Tapi itu dia beda sekali gitu, beda sama inputan biasa gini. Jadi ini bisa ditukar gitu, bisa di apa, kayak ibaratnya tuh kayak ini loh, kayak stop model lah. Kalau mungkin yang tahu stop bisa inilah kan, kayak stop listrik gitu model lah gitu kan, kayak apa sih namanya tuh, tombol lampu gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kita langsung aja gitu kan, kita buat langsung di sini D flip flopnya. Kita buat sini D flip flopnya. Nah. Jadi kurang lebih seperti ini. Kemudian kita tambahkan sini outputnya. Kita samakan apa tingginya atau ukurannya sejajar. Lalu kita ambil yang namanya di sini inputan flip-flop. Inputan clock. Iya, komponen clock. Jadi untuk komponen clock di sini bisa diambil itu dari wiring. Kalau itu di apa, di pojok kiri atas di sini, di sisi sebelah kiri, panel kiri, itu ada yang namanya sini folder wiring. Nah, bisa dicari kan? Bisa dicari di sini ada yang di sini namanya clock. Nah, ini clock. Jadi dia bentuknya kayak apa? Garis gitu kan, garis bengkok gitu, garis model jejak tapi bengkok dah, siku. Jadi kemudian kita lanjut aja, kita lanjut masukkan pinnya di sini. Nah, untuk pinnya seperti ini, kita agak majukan, langsung kita tarik aja sini, kita tarik.
kita tarik juga di sini. Kemudian dari outputnya kita sambil kita tarik juga. Tarik. Nah, jadi untuk rangkaiannya udah selesai. Jadi kita lanjut ke langkah keduanya, langkah selanjutnya. Di langkah selanjutnya di sini kita disuruh coba klik clock berulang kali. Maka dia tidak akan ada perubahan nilai pada output. Kita klik ini berulang kali, kita klik pictol, kita klik, terus kita klik berulang kali, maka dia nggak ada perubahan gitu. Nggak ada perubahan kenapa? Karena ini nih dia modelnya seperti kayak tombol lampu gitu. Ibaratnya kayak tombol lampu ini, tombol lampu. Nah, kalau ini kita matikan, terus kita lanjut ke langkah ketiga. Jadi sini pada langkah ketiga gitu kan, itu ubahlah nilai D menjadi 1, kemudian klik clock beberapa kali, perhatikan nilai pada output Q. Nah, di sini kita iya pada output Q di sini kan, nih ada tandanya. Jadi kita coba, di sini kita kasih ke angka 1. Terus kemudian kita hidupkan lagi clocknya. Nah, jadi dia hidup dia tetap hidup. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi ini kalau bisa diibaratkan gitu kan, ini nih kayak nilai inputnya di sini nih ibaratnya kayak aliran listrik gitu kan, aliran listrik. Nah, ini modelnya seperti kayak tombol lampu gitu. Tapi ini saya coba tekan lagi gitu kan, saya matikan, tapi sini masih hidup gitu. Jadi mungkin ibaratnya seperti itu kan, mungkin ya kurang lebih seperti itulah gitu kan. Jadi ini kayak aliran listrik modelnya gitu. Jadi ini kayak tombol lampunya gitu kan. Jadi kalau ini hidup, kalau ini nggak ada aliran listrik gitu kan, kalau kita klik ini, dia outputnya nggak ada hasil gitu, nggak ada hasil. Jadi ibarat perumpamaannya seperti itu gitu, tapi ini agak berbeda gitu kan. Tapi ini dihidupkan, sekali saya hidupkan dan matikan lagi, dia tetap hidup gitu. Jadi kurang lebih sih kayak gitulah gitu kan. Mungkin dari itu kan bisa ada perumpamaan lain lagi gitu kan. Jadi kita lanjut ke langkah berikutnya gitu. Untuk langkah berikutnya sini kemudian ubah kembali nilai D itu menjadi 0, kemudian klik clock beberapa kali dan perhatikan outputnya. Nah, ini udah kita coba gitu kan, kita klik jadi 0 lagi, jadi kita ubah, maka dia akan mati meskipun pada klik sekali dia belum ada mati gitu kan, tapi dia kalau dimatikan lagi gitu kan, kalau kita matikan lagi dia akan mati gitu. Dia mau istilahnya dia mau ketemu dia mau 2 kali gitu kan, mau 2 kali tekan ini baru bisa mati gitu. Kalau kita klik ini kan, nah ini kan masih hidup nih untuk itunya. Kalau kita mau matikan gitu kan, kalau ini kasih nilai 0, nah dan klik 1, 2, dia baru mati dia. Itulah kenapa gitu kan, ini yang disebut namanya rangkaian D flip flop gitu. Jadi gambarnya seperti ini rangkaiannya gitu kan, dan cara kerjanya itu kurang lebih seperti tadi yang saya jelaskan gitu kan. Jadi inilah rangkaian flip flop gitu. Oke, kemudian kita lanjut ke percobaan kedua. Jadi kita lanjut lagi. Untuk percobaan kedua kali ini kita membuat itu namanya rangkaian T flip flop. Lah, untuk perbedaannya tuh apa gitu kan? Jadi untuk perbedaannya sendiri gitu kan, kurang lebih sih sebenarnya gitu kan, kurang lebih. Hanya saja mungkin kalau yang saya lihat di sini kan yang membedakan ini D, ini T gitu kan. Ya bisa juga sih itu kan, kalau bisa dibilang iya sih iya juga, tapi secara detailnya mungkin belum lengkap gitu kan. Tapi alangkah baiknya gitu kita coba langsung gitu kan, kita coba langsung praktekkan.
Kita coba langsung praktekkan. Nah, kita cari di sini get itu yang namanya T flip flop. Nah, ini sudah ketemu. Jadi bisa diambil itu di panel kiri, terus ini cari di bagian memori. Nah, di bagian memori sini, lalu bisa dicari di sinian itu yang namanya T flip flop. T flip flop di sini gitu. Oke, jadi udah jadi gitu kan. Jadi kira-kira apa sih yang membedakan T flip flop sama D flip flop sebelumnya yang tadi yang kita lakukan gitu kan? Nah, itu bisa langsung kita coba di sini. Nah, kita lanjut ke langkah berikutnya gitu kan. Kita lanjut di sini yang kedua itu lakukan langkah-langkah seperti percobaan yang sama pada percobaan pertama. Nah, kita coba lagi untuk percobaannya. Jadi kita coba dulu, kita matikan kita klik lagi, kita mainkan clocknya. Jadi kita mainkan clocknya itu sama aja gitu kan, sama aja, nggak ada reaksi apapun, nggak ada hasil apapun terhadap outputnya gitu kan. Lalu kita matikan lagi, kita tambahkan nilai inputan sini menjadi 1, kita ubah nilai T-nya menjadi 1. Maka kalau kita klik lagi, maka dia tetap hidup. Tapi dia kalau dihidupkan berkali-kali, dia ada outputnya tuh dia ada mati, ada hidup gitu. Jadi gimana ya? Dia ada ininya kayak diklik 2 kali gitu kan, klik 2 kali itu hidup, klik 2 kali itu mati gitu. Itu yang menjadi T flip flop tuh, oh seperti ini loh gitu caranya, terus hasil outputnya ini gitu. Jadi seperti itu gitu kan. Jadi kalau kita balikan lagi nilainya menjadi 0, tuh kita ini coba, kalau dia di dalam output dalam posisi ada nilainya, ada nilai 1 gitu kan, dia kalau clocknya ditekan, dia akan nyangkut, istilahnya nyangkut gitu, dia tetap akan hidup gitu, nyangkut. Jadi meskipun ini nilai T-nya mati gitu kan, inputannya mati, nilainya 0, dia tetap nyangkut sini, tetap nyangkut. Dan apabila kalau kita ubah nilainya menjadi 0 gitu kan, kita ubah jadi 0, terus sini kita matikan, kita hidupkan lagi, dia nilainya 0 gitu. Nah, dia tetap nilainya 0. Terus kita hidupkan lagi coba untuk memastikan. Nah, kita hidupkan lagi gitu kan. Kita ubah jadi 0. Terus nah, dia nyangkut gitu. Dia outputnya nyangkut berdasarkan kalau hasil yang diprosesnya ini dia hasil outputnya 1 gitu kan. Kalau ini dihilangkan jadi 0, dia tetap nyangkut gitu. Dia tidak akan kembali menjadi 0 gitu kan. Karena dia nunggu kalau ini dia hidup lagi, terus diubah dalam kondisi mati, dan ini dimatikan, maka dia tidak akan hidup lagi gitu. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi apa sih yang membedakan D flip flop sama T flip flop gitu kan? Untuk yang seperti yang saya amati barusan gitu kan. Jadi untuk perbedaannya sendiri itu terdapat di bagian outputnya gitu. Di bagian outputnya itu ya seperti yang kita lihat tadi gitu kan. Kalau bagian ini gitu kan, bagian D flip flop itu outputnya kalau seandainya ini nilainya 1, kalau ini tetap hidup gitu, tetap hidup, meskipun kalau ini diceklek-ceklek berapa kali gitu. Diceklek-ceklek berapa kali, dia ini tetap akan hidup gitu. Tetap akan hidup. Kalau ini dimatikan, dia ikut mati. Meskipun ini ada meninggalkan nilai 1 atau nilai 0, dia tetap akan mati kalau diceklek-ceklek berapa kali ini. Kalau ini inputannya 0,
Terus ini ada meninggalkan nilai 1 sini kan. Mau diceklek-ceklek pun tetap 0 ya, karena dia tidak mengikuti apa ya, dia mengikuti apa yang diinputkan nilai D sini. Nah, kalau yang T flip-flop itu ya seperti tadi. Kalau ini nilai 1, kalau dihidupkan ini ya clocknya, dia akan hidup ya, akan hidup, tetapi ini berlaku kalau dia diklik 2 kali, seterusnya berlaku kelipatan gitu kan, dia akan hidup mati gitu. Dia akan hidup mati mengikuti kelipatan kelipatan 2 kali tadi kan. Berarti dia 2 kali mati, 2 kali hidup, 2 kali mati, 2 kali hidup gitu. Jadi dia berkelanjutan gitu. Dia berkelanjutan kalau ini nilainya 1 gitu kan. Dan kalau ini nilainya 0 dan ini ada meninggalkan nilai 1 misalnya gitu kan. Kalau kita ceklek lagi gitu kan, kita ceklek berkali-kali, dia tetap akan hidup di sini. Karena dia apa ya? Ibaratnya tuh dia kayak nyimpan apa ya? Nyimpan energi di sini ya, nyimpan energi listrik misalnya gitu kan. Ibaratnya kayak aki gitu kan. Jadi kalau ini dihidupkan lagi gitu kan, kita hidupkan lagi, terus kita ceklek lagi, terus dia berubah jadi 0, terus kita matikan, dia diceklek lagi gitu kan, dia tidak akan hidup lagi, karena dia nggak ada nyimpan apapun di sini kan, kecuali kalau dia nyimpan nilai 1 di sini kan, berarti dia dia kalau dia ini dimatikan itu diceklek kan tetap akan hidup di sini. Karena dia punya kayak sambungan aliran sendiri gitu. Jadi kurang lebih seperti itu perbedaannya gitu kan. Kemudian kita lanjut ke percobaan ketiga. Jadi untuk percobaan ketiga kita lanjut. Ini kita buat yang namanya itu JK flip-flop. Jadi seperti bergambar ginian. Jadi kita langsung aja gitu kan. Kita langsung kita ubah get T flip-flopnya gitu kan, kita ubah. Dan di sini ada perbedaannya gitu kan. Perbedaannya itu pada inputnya di sini ada pinnya, di sini ada dua, lalu di bagian clocknya itu kita pindahkan ke bawah. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Kita ambil JK flip-flopnya. Untuk JK flip-flopnya bisa kalian dapatkan itu di tempat ya, seperti kita ngambil tempat di T flip-flop sama D flip-flop sebelumnya gitu kan, di memori. Lalu kita sambungkan aja di sini kan, kita sambungkan. Bentar, kita bujurkan aja. Jadi biar sama. Nah, kita biar sama. Oke. Kemudian di sini ada 3 ya. Ada 3 inputan di sini kan, di bagian J itunya. Kemudian di bagian ininya kita sambung ini kita ubah ke atas facingnya, ubah ke atas, jadi biar dia bisa dialirkan ke atas. Nah, oke. Nah, untuk rangkaian JK flip-flopnya kita sudah jadi. Jadi kita mulai saja gitu kan ke langkah selanjutnya. Jadi untuk langkah selanjutnya di sini kita coba untuk sebentar. Oke. Jadi untuk langkah berikutnya, lakukan perubahan input sebagai berikut. Jadi di sini ada tahapannya lagi gitu kan, ada 4 tahapannya, sini A B C D. Kita ubah. Kalau J sama dengan 0, K sama dengan 0, terus kita klik clock beberapa kali, maka kita perhatikan nilai outputnya gitu kan. Oke, jadi kita coba. Jadi kita nilaikan 0. Misalnya ini nilai J-nya 0, nilai K-nya 0. Terus kita ceklek lagi clocknya. Kita ceklek clocknya. Kita lihat apa yang terjadi. Dia tidak akan hidup karena dia tidak ada nilainya gitu kan.
Dan meskipun ini mau dicek berapa kali, itu tetap sama nilai outputnya 0, nilai Q-nya. Nah, kita lanjut ke tahapan keduanya. Kalau J1 nilai K-nya 0, terus kita klik beberapa kali, maka perhatikan nilai output. Oke, kita coba nilai J-nya kita ubah menjadi 1 sini. Lalu kita klik, lihat, maka dia akan hidup. Dan kita klik beberapa kali, maka dia tetap nilai outputnya tetap sama gitu kan, nggak hidup mati gitu kan, kayak rangkaian T flip-flop sebelumnya. Oke, kita sudah dapat. Lanjut kita ke tahapan ketiga. Kalau J-nya 0, K-nya sama dengan 1, maka kita coba klik beberapa kali, maka perhatikan nilai outputnya. Oke, kita ubah nilai K-nya menjadi 1. Tapi sebelumnya kita matikan dulu. Oh, tetap ini rupanya tetap nyangkut. Nilai outputnya nyangkut. Oke, berarti oke, sip. Jadi kita lanjut ke langkah ketiga tadi kan. Jadi untuk langkah ketiga tadi itu kita masukkan nilai K-nya 1. Jadi kalau kita klik lagi, dia akan mati gitu. Dia akan dia tidak menghasilkan apa-apa, tidak menghasilkan nilai karena nilai J-nya tidak ada nilainya gitu, tidak ada nilai satunya. Karena kalau seandainya tadi kita sebelumnya pada kedua tuh kita masukkan, jadi sini ada nilainya, dia akan hidup, ada nilainya. Lalu kalau kita masukkan ini, kita balik lagi gitu kan, maka dia akan mati. Kalau kita klik beberapa kali, kita akan mati. Dan ini pun kalau diklik beberapa kali, dia akan hidup lagi gitu kan. Sama kayak D flip-flop, tapi dia versi itunya, yang versi matinya gitu, yang ada nilainya. Dan lalu kemudian kita lanjut ke tahapan keempat, itu ada J1 sama K1. Lalu kita coba, kalau kita hidupkan, dia kurang lebih sama kayak rangkaian T flip-flop. Dia kalau dihidupkan beberapa kali, dia akan hidup mati gitu. Dia hidup mati kalau dia kliknya tuh dua kali gitu kan, dua kali mati, 2 kali hidup gitu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu gitu kan. Jadi untuk JK klik flip-flop itu ada beberapa yang tahapan sini gitu kan, yang kondisinya tuh mirip seperti T flip-flop. Jadi dia hidupnya 2 kali itu, 2 kali mati, 2 kali hidup. Itu yang untuk rangkaian JK flip-flop. Kemudian kita lanjut lagi, ini untuk percobaan ketiga sudah selesai, kita lanjut ke percobaan keempat. Lah, kalau untuk yang percobaan keempat, ini itu ada yang namanya SR flip-flop. Nah, jadi untuk SR flip-flop di sini itu kurang lebih seperti rangkaian ketiga. Di sini mungkin yang membedakannya ini mungkin arahnya clock ini, arahnya clock sama mungkin dari gate dari SR-nya di sini mungkin beda. Lalu kita coba aja di sini kan. Coba ubah gate JK flip-flop, kita ganti menjadi SR flip-flop. Nah, di sini kita matikan dulu itunya. Kita jadikan nilai 0 di sini kan, kita matikan. Terus CLK-nya di sini kita ubah arahnya, di sini kita delete. Sebentar. Ininya kita hilangkan, kita delete. Terus kita taruh di bawah sini kan, kita ubah arahnya menjadi ke kanan. Ke kanan itu berarti west ya, OS. Oke, dia berubah menjadi ke arah kanan. Itu pakai Inggrisnya tuh S, berarti ke timur.
Langsung kita sambung aja itunya. Oh, sengaja gini. Oke. Nah, jadi untuk rangkaian percobaan keempat itu SR flip flop udah selesai. Jadi kita langsung aja lanjut ke langkah berikutnya. Untuk langkah berikutnya di sini kita disuruh itu lakukan langkah-langkah percobaan yang sama dengan percobaan ketiga untuk nilai S, R, dan clock. Terus kita lanjut lagi aja. Ketika nilai output Q itu sama dengan 1, atur nilai SR itu sama dengan 11 dan SR sama dengan 00. Ini bukan 11 lah ya, ini 11. Maaf. Lalu perhatikan nilai output Q. Kemudian jika nilai output Q sama dengan 0, atur nilai SR itu sama dengan 1 dan SR 00. Perhatikan kembali nilai output pada Q. Nah, langsung kita coba saja. Di sini ada kondisi ketika nilai output itu Q sama dengan 1, atur nilai SR itu sama dengan 11 dan SR sama dengan 00. Kemudian perhatikan nilai output. Oke, kita coba. Di sini saya udah mulai agak bingung. Jadi nilai SR ya, nilai Q-nya itu sama 1. Kalau ini SR 1, dan SR 00. Bentar. Oh, nah itu ya. Oke, jadi mungkin untuk yang langkah ketiga ini mungkin nilai output sama 1, nah SR sama dengan 1 dan 00. Jadi setelah kita coba gitu kan, kalau nilai itunya kita coba ya, nilai ininya data bitnya 1. Oh, sini bisa diubah ya, berarti tetap nilainya ini nggak bisa diubah. Jadi kalau kita atur sini nilainya kan, kita atur nilai sini nilai SR 1 sama dengan 1 gitu kan. Terus kita klik beberapa kali gitu kan, kita klik, dia tidak akan menyala outputnya gitu kan. Dia outputnya tidak akan nyala karena apa ya? Ini ibaratnya kayak penghambatnya gitu kan, ada kayak penghambatnya. Ibaratnya tuh kayak isolatornya ininya kan. Jadi ini aliran listriknya 2 nih. Ini outputnya gitu kan. Jadi ini kalau diklik, dicentang beberapa kali gitu kan, ini tidak akan hidup. Bisa jadi ini mungkin salah, kalau bisa jadi perumpamaan itu salah aliran gitu kan, salah colok kabel ibaratnya gitu. Terus kita ubah lagi gitu kan, SR-nya jadi 00. Jadi ubah jadi SR 00, terus kita sini kita matikan. Terus kita coba lagi, kita tekan berkali-kali, dia tetap akan sama gitu kan. Dia tetap akan sama, nilainya nggak ada hasil gitu, nggak ada hasil. Terus kemudian jika nilai output Q itu sama dengan 0, atur nilai SR-nya 11 dan 00. Oh, baru hidup. Oke, kita ulang lagi. Yang Q-nya outputnya 1, jadi maaf. Karena saya gagal lupa. Jadi untuk yang nilai outputnya 1 gitu kan, Q ini 1, kita ubah gitu kan. Kalau SR 11, kalau kita klik, dia tetap sama gitu, tetap sama. Terus kalau kita ubah jadi 00, dia tetap akan sama gitu kan, sama seperti yang sebelumnya. Kalau ininya sama dengan 0. Kalau ininya kita ubah jadi 0, mana ya, kita ubah jadi 0. Nah, kita ubah jadi 0. Kita ikuti lagi. Kemudian jika nilai output sama dengan 0, nah kita ubah, kita klik lagi, dia tidak akan hidup kalau ininya SR 0. Kalau ini 1, kita hidupkan lagi, dia tetap akan sama gitu kan, tidak akan hidup. Kecuali kalau salah satu dari rangkaian ini itu
ada yang dimatikan, ada nilai 0, dia akan hidup di satu, akan hidup. Dan kalau ini di salah satunya dia dimatikan, dari salah satu dari kedua input yang ada yang dimatikan, dia akan mati. Jadi begitu, mungkin untuk mekanismenya gitu, mungkin sistematisnya seperti itu gitu kan untuk yang SR flip flop. Jadi kurang lebih gitu kan, kurang lebih sama kayak yang rangkaian ketiga. Hanya saja mungkin kalau saya lihat sih mungkin sini agak ribet gitu kan, karena tadi saya sempat ada miss dalam percobaan. Jadi dia kalau dari nilai salah satu nih nilai dari kedua inputannya ada yang sama gitu kan, dia tetap akan mati sih kan, dia tetap akan tidak ada berubah apapun gitu kan. Kecuali kalau dia dari salah satu dari kedua inputannya ada yang bernilai 1, itu dia akan berubah nilainya di nilai outputnya gitu. Itu yang saya tahu kalau untuk yang percobaan keempat. Kemudian kita lanjut ke percobaan kelima. Jadi untuk percobaan kelima kali ini itu kita buat rangkaian 8 bit seperti pada gambar berikut. Nah, jadi untuk gambarnya tuh rangkaiannya seperti ini. Di sini ada yang namanya tuh get register gitu kan. Ada get register, terus di sini ada pin input sama output. Yang di masing-masing dari data bit masing-masing di kedua ini itu di sini ada 8 data bit sini. Sesuai dengan apa judulnya gitu kan, yang dengan di judul yang diminta itu 8 bit. Lalu di sini ada yang namanya sini enable. Enable sini nih fungsinya tuh untuk kayak tombol lampu gitu kan, tombol lampu. Tapi dia memiliki peranan yang sama seperti yang clock ini, tapi yang membedakan kalau ibaratnya tuh enable nih di atasnya clock gitu. Enable-nya nih ibaratnya stop listrik. Nah, ini ini stop kontaknya yang buat matikan lampu loh. Kurang lebih seperti itu. Jadi ini yang pusat tegangannya di sini gitu kan, yang buat hidupkan matikan, istilahnya nih colokan listrik yang satu rumah gitu kan. Jadi ini yang di dalam rumahnya gitu. Colokan listriknya ini clock-nya. Nah, di sini ada yang baru itu yang namanya sini inputan tuh yang namanya clear. Clear di sini nih fungsinya untuk menghapus atau mereset gitu. Mereset data output. Kayak mereset data output yang dihasilkan sini kan. Misalnya nih 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, terus kalau kita mau mengubah lagi itu kan, kita mau ubah jadi 2 tambah 2 sama dengan 4 gitu kan. Terus kita sih tinggal klik aja sini hapus. Klik aja sini ubah menjadi 1, maka dia secara otomatis tuh dia data outputnya tuh nilainya langsung reset gitu. Jadi kurang lebih gambarannya yang saya jelaskan seperti itu gitu kan. Nah, tanpa berlama-lama lagi kita coba aja. Jadi langsung aja. Sini kita hapus dulu. Kita sisakan itu data outputnya. Terus ini kita rangkaiannya kita hapus saja. Kita hapus. Nah, kita sisakan sini 2 inputan. Ada 1, 2, 3. Oke, berarti sini inputan kita nambah 1 lagi sini ya. Kita nambah 1 lagi. Dan kita di sini ngambil get baru di sini yang namanya register. Nah, registernya seperti ini. Dan untuk outputnya di sini kita ubah nilai data bitnya. Data bitnya sini kita ubah menjadi 8. Terus kita kasih nama sini namanya data output. Nah, oke. Nah, ini tuh data outputnya gitu kan. Data outputnya kita geser, oke, biar nampak. Dan kemudian ini di bagian ini itu namanya register. Nah, register.
Kemudian di data ini, data masukan, inputan, itu kita ubah nilainya sini, ubah data bitnya itu menjadi 8. Itu kita kasih nama di sini data input. Oke, ini data input. Kemudian di sini ada, tunggu, ada kanan lagi. Oke, lanjut kita ubah ke bawah. Ini kita taruh di sini. Terus di sini kita kasih nama, sini namanya enable. Oke. Kemudian sini kita kasih nama aja lah gitu kan. Ini namanya CLK. CLK itu namanya clock. Terus di sini ada yang namanya clear. Nah, jadi sudah siap rangkaiannya. Langsung aja kita sambungkan aja ke kabel-kabelnya. Ini sambung ke sini. Sambung ke sini. Terus di bagian enable tuh kita masukkan ke sini. Ini enable masuk sini. Kemudian clocknya kita taruh di bawah sini. Oke, kelebihan. Nah, kemudian untuk clearnya kita taruh di sini. Oke, nih. Oke, sudah itu kan. Kemudian dari register kita sambung aja ke sini. Nah, sudah tersambung. Dan untuk rangkaiannya seperti ini. Seperti pada gambar panel sisi sebelah kanan untuk itunya, dan sama seperti pada modul. Kemudian kita lanjut aja ke langkah berikutnya, itu aturlah data masukan, data input dengan sembarang nilai biner. Ubah nilai enable menjadi 1, kemudian klik clock beberapa kali, perhatikan nilai data outputnya. Oke, di sini kita sembarang masukannya, misalnya kita ubah terus ini menjadi 1, ini 1, terus ini 1, ini 1. Nah, kita ubah enable menjadi 1. Kemudian kita klik beberapa kali. Dia dapat menghasilkan nilai output sama dengan apa yang kita inputkan sini kan. Lalu kemudian kita mencoba untuk menghapus. Jadi kita lanjut ke langkah ketiga tuh, di sini ubahlah nilai clear menjadi 1. Perhatikan nilai data output. Kita klik, maka nilainya sini menjadi 0. Jadi ibaratnya tuh kayak kalkulator gitu kan. Kalkulator kalau kita misalnya ngetik 01010101 gitu kan. Ini nih kayaknya ibaratnya ini kayak tombol resetnya gitu kan, tombol reset kalkulator. Nah, jadi dia otomatis 0. Kemudian kita ubah lagi, kita ubah misalnya sembarangan lah kan. Jadi kita ubah misalnya 01111 terus 01111 kita coba. Terus kita clock. Jadi dia akan mengikuti apa yang kita inputkan gitu dari hasil outputnya gitu kan. Dia mengikuti apa yang kita inputkan sini kan. Terus kalau kita clear, dia akan tetap nilai hasilnya 0. Dia tetap hasil 0. Dan coba kalau kita klik clock lagi, tapi dalam kondisi clearnya nih hidup sama enable-nya hidup. Maka dia tidak keluar apa-apa karena ininya hidup clearnya dalam keadaan hidup. Karena fungsinya tadi, itu fungsinya itu untuk menghapus data. Jadi data nih yang di inputkan gitu kan, terus yang diproses, terus mau dikeluarkan, itu nggak dikeluarkan sama dia ini, sama clearnya, karena dia dihalang oleh ini. Kemudian kalau seandainya, ada lagi nih, kalau clearnya nih hidup, mati, 0 lah, nilai 0 nih. Kalau nilai enable 1, dia
tetap akan hidup dan nyangkut ibaratnya kan, gitu kan. Dia nyangkut gitu kan. Nyangkut, dia tidak bergerak gitu kan, tidak bergerak ininya apa, nilai outputnya nggak bergerak, dia tetap nempel kecuali kalau dari clearnya itu kita hidupkan lagi, maka dia akan nilai 0. Jadi untuk cara kerjanya seperti itu untuk yang register 8 bit. Mungkin ini sebenarnya rangkaian sederhana yang dibuat itu sesuai dengan judulnya, itu rangkaian sekuensial. Itu yang terdiri dari yang tadi, yang pertama itu yang ada namanya D flip flop, T flip flop, terus JK flip flop, SR flip flop, sama get register di sini. Jadi dari kelima rangkaian ini, dari kelima get ini, itu merupakan yang termasuk, itu salah satu dari rangkaian sekuensial. Jadi bisa dapat disimpulkan gitu kan, bahwa dari setiap rangkaian ini mungkin memiliki ciri khas yang berbeda-beda gitu kan. Mungkin ada yang sama dari setiap rangkaian pada percobaan yang ada di sini, itu ada kesamaan. Mungkin hanya saja yang membedakannya itu dari tiap-tiap gate yang dimiliki gitu kan. Dari tiap-tiap gate yang dimiliki itu dia kayak ada seperti apa ya? Dia kayak punya ciri khas masing-masing gitu kan, dari masing-masing gate itu. Itu ada ciri khas masing-masing yang membedakannya gitu kan. Itu sampai rangkaian ke-5 gitu. Oke, mungkin sepertinya cukup itu saja karena percobaan sudah selesai, dan ini menjadi praktikum yang terakhir, karena di mata kuliah teknik sistem digital itu ada 4 aja gitu kan. Jadi ini untuk praktikum terakhir. Mudah-mudahan saya sendiri istilahnya gitu kan bisa tuntas dalam mata kuliah ini, mudah-mudahan bisa mendapatkan nilai yang memuaskan, dan dengan hasil upaya dan usaha yang sudah saya buat di sini, mungkin dalam bentuk video. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin dalam penyampaian ini mungkin saya kalau ada salah dalam penyampaian dalam video ini, mungkin saya kurang lebih mohon maaf kalau ada salah-salah. Mungkin dalam durasi videonya mungkin cukup panjang, karena mungkin kalau saya lihat dari kawan-kawan lah gitu kan, itu yang buat video kayak gini tuh mungkin ada yang 12 menit gitu kan, ada yang 12 menit, terus ada yang sampai mungkin standarnya lah gitu kan. Sedangkan kalau saya sendiri kan bisa sampai, bahkan kalau saya lihat sendiri itu setengah jam gitu videonya gitu kan. Ya wajar sih kalau saya sendiri kan istilahnya saya sekalian praktikum gitu kan, karena saya pun jujur juga gitu kan, baru nyentuh saya ini baru nyentuh dalam bentuk seperti aplikasi ini gitu, bukan dalam bentuk kayak mesinnya gitu kan, kayak alatnya gitu kan, kayak bentuk alatnya. Mungkin cukup sekian gitu kan, kalau saya lanjutin cukup panjang ceritanya. Mungkin itu aja yang bisa sampaikan. Jadi kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.